Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ketemu lagi di channel Ahmad Mulyana. Kali ini kita akan menyaksikan panen terakhir ataupun panen total dari tambaknya Bos Mondol di Bopong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Jalan menuju Pantai Bopong laksana jalan tol, jadi terserah kita mau mengendarai dengan kecepatan berapa. Setelah melalui letter S, siap-siap kita untuk belok kiri memasuki Pantai Bopong. Ya, sebentar lagi kita memasuki pantai dan tibalah di Pantai Bopong. Kita bisa masuk melalui pantai wisata Bopong dan kemudian tibalah di tempat tujuan di tambak Pak Mujiono, atau lebih familiar dipanggil tambak Bos Mondol. Ini kolam 1 DOC 91. Coba kita lihat nanti anconya. Hari ini panen DOC berapa Pak? 91. 91 ya? Ya. Oke, kira-kira size kepala berapa nih? Akhirnya kepala 3. Kepala 3, alhamdulillah. 91 hari size kepala 3.
Selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal berapa? 7 Tanggal 7 Agustus tahun 2020. Hari ini Bapak Mondo panen. Dia usia berapa, Pak? 91. 91 size. Size ini belum bisa tapi Perhatian ya. 3 tujuan. 3 tujuan mungkin ya. Oke, kita nantikan. Saya ingin tahu kira-kira kiat apa sih kok bisa sampai size kepala 3 di usia yang relatif muda, ibarat 91. Padahal kalau di sekeliling kita ini ya mungkin ada musim breeding ya, atau HPND atau mungkin DMS ya. Tapi alhamdulillah panjenengan ini boleh katakan excellent. Ini kan pakai apa? Nggak pakai plankton. Jadi kita menekan biar plankton tidak tumbuh. Kita menggunakan bakteri. Oh gitu. Jadi ada orang bilang sistem plankton, sistem semi-vlog, bioblog dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu itu yang blok-blokan itu. Umblok-umblok nggak tahu ya? Ya, nggak tahu. Oh ini nggak pakai plankton gitu ya? Kayaknya pakai cuma kebanyakan bakterinya. Oh begitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman kita, Mas. Ya, karena terus terang aja sangat diperlukan informasi-informasi bagaimana menghadapi kiat bediding terutama. Ya, selamat, mudah-mudahan ke depan lebih sukses lagi. Amin. Sekian dulu ya. Terima kasih Mas ya. Oke. Ini adalah blong-blong ataupun drum-drum berisi senjata untuk mengendalikan kualitas air ala Bos Mondol ini. Jadi di dalamnya ada bahan-bahan yang difermentasi. Disinilah Bos Mondol mengatakan bahwa dia budidaya tanpa plankton. Jadi yang dimaksud beliau adalah beliau menekan plankton jangan sampai berlimpah. Kemudian beliau menggunakan bahan-bahan ini untuk menekan plankton. Jadi budidaya beliau ataupun sistem yang beliau kenakan ataupun sistem yang beliau gunakan mengadopsi sistemnya Pak Andre. Jadi sistem perigi. Standar operasional yang kita ketahui pada umumnya merupakan standar operasional yang merujuk prinsip aman dengan standar kualitas air yang merujuk pada kondisi plankton. Nah, yang dilakukan oleh Bos Mondol ini ya merujuk pada sistem yang dilakukan oleh Iba Perigi. Jadi tidak terlalu memperhatikan keadaan plankton. Dengan demikian, salah satu keuntungan dengan sistem ini, kegunaan kincir di kolam bisa dimaksimalkan. Terbukti dengan pemakaian 1 unit kincir 1 HP dapat menghasilkan udang dengan tonase yang lebih daripada biasanya. Solusi untuk menjaga kualitas air ini dengan menggunakan POC atau pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini merupakan suatu formulasi untuk menjaga kualitas air supaya tidak didominasi oleh fitoplankton yang merugikan. Kemudian di bopong ini Bos Mondol memberikan pakan yang sudah difermentasi selama kurang lebih 3 kali 24 jam. Jadi fermentasi pakan ini mengadopsi kerja lambung. Unsur makro dalam makanan seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Protein akan diserap oleh usus udang dalam bentuk asam amino esensial yang telah dirombak oleh enzim protase. Lemak akan diserap dalam bentuk asam lemak yang telah dirombak oleh enzim lipase. Kemudian karbohidrat juga akan diserap dalam bentuk glukosa yang telah dirombak oleh enzim amilase. Sehingga bahan-bahan nabati yang sudah difermentasi dirombak oleh enzim-enzim pencernaan di luar usus udang, aman dicerna oleh udang.
Keuntungan pakan yang difermentasi tidak menimbulkan racun di dalam air. Umumnya pakan yang tidak difermentasi yang tersisa tidak dimakan oleh udang akan menimbulkan racun dalam air menjadi amonia, nitrit, H2S yang beracun bagi udang setelah lebih dari 24 jam. Tetapi pakan yang sudah difermentasi walaupun tersisa dalam kolom air tidak hancur dan tidak menimbulkan bahan-bahan beracun tadi. Jadi analoginya seperti memasukkan singkong rebus ke dalam gelas dan singkong yang sudah jadi tape ke dalam gelas berisi air. Nah, singkong rebus setelah beberapa hari akan berubah busuk, berbau, tetapi yang sudah jadi tape tetap dengan seperti awalnya dan tidak merusak air. Itulah analoginya perbedaan antara pakan yang difermentasi dengan yang tidak difermentasi. Udang makan pakan yang sudah difermentasi, keuntungannya adalah udang lebih cepat mencerna bahan pakan tersebut. Sehingga pakan yang terserap oleh tubuh udang lebih dari 95% dan tidak menjadi racun. Kemudian udang cepat besar. Manajemen pakan yang selama ini kita ketahui dengan cara mengatur waktu dan jumlah pakan udang setiap harinya dengan cara menggunakan indeks atau FR ternyata banyak kelemahannya. Yang seharusnya kita mengikuti pola makan dan kemauan udang, bukan kita yang mengatur kapan udang harus makan dan berapa banyak udang makan. Kita biasa membagi jam pakan udang misalnya 5 kali, jam 7, jam 11, 14, 18, 22 misalnya, dengan menggunakan indikator ANCO sebagai kontrol pakan habis dimakan atau tidak. Pada saat cek ANCO 1-2 jam pakan sudah habis, yang kita lakukan ANCO diangkat, kemudian tunggu sampai jam pakan berikutnya. Apa yang terjadi? Udang akan kelaparan selama 2-3 jam ke depan. Aktivitas mencari makan, bisa terjadi kanibal. Yang lebih parah, pakan yang dia makan digunakan udang sebagai energi untuk aktivitas, bukan untuk pertumbuhan, sehingga terserap kembali sebagai energi dan udang tidak tumbuh, sehingga dampaknya FCR bisa tambah bengkak. Kemudian udang bisa belantik atau besarnya tidak rata. Nah, kebiasaan yang kedua yang sering kita lakukan adalah apabila kondisi suhu, pH, dan lain-lain ataupun kualitas air yang sedang buruk, maka nafsu makan udang turun, metabolisme terganggu, bahkan tidak mau makan sama sekali. Misalnya pakan jam 7, kita cek jam 11 masih tersisa di ANCO. Yang dilakukan oleh feeder, ANCO ditumpahkan, kemudian pakan tetap ditebar sesuai dengan yang telah disiapkan. Yang terjadi adalah pakan lama yang belum termakan akan terurai menjadi limbah organik yang beracun, ditambah lagi pakan yang diberikan. Pakan yang diberikan dengan sistem ini bisa lebih dari biasanya, yang mungkin biasanya 4 atau 5 kali dalam 1 kali 24 jam, ini bahkan bisa sampai 10 kali. Nah, jadi manajemen pakan di SOP ini adalah berikan pakan secukupnya atau ad libitum, metode percepatan dan aman. Itu yang pasti, satu, udang tidak pernah berhenti tumbuh. Yang kedua, udang tidak boleh berhenti makan.
Yang ketiga, udang tidak boleh kekurangan ataupun telat pakan. Dan yang keempat, udang tidak boleh kelebihan pakan. Sederhananya, kalau anco habis cepat dikasih. Kalau anco masih, tunggu dulu sampai anco habis, baru dikasih pakan. Pastikan like, subscribe, dan kalau memang dirasa bermanfaat, silahkan untuk di-share. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.